Good morning and welcome back to Football Morning Show. Tentunya masih bersama gue Hanif Tamrin di pagi Kamis yang indah ini my friend. Setiap jam 7 gue akan kembali menemani kalian dalam perjalanan kalian dan juga mengawali aktivitas kalian agar tetap mengawali dengan positif, dengan semangat dan tentunya dengan berita-berita terkini yang hadir untuk tim yang kalian cintai. Oke, dan gue ingin mengawali dulu episode ini dengan minta maaf karena kemarin gue banyak banget nggak fokusnya gitu, terutama di segmen-segmen terakhir. Jadi udah seminggu lebih guys, gue tuh batuk pilek gitu, maksain terus tetap kerja sambil taping juga biar nggak ada putusnya gitu ya. Dan ya tapingnya juga udah di penghujung hari setelah kerja, habis capek-capek, meeting segala macam, tengah malam masih taping juga. Jadi ya mungkin fokus sudah mulai agak sedikit bergeser. Maklum ya, sudah 38 tahun my friend usia gue sekarang gitu kan. Dan tentunya ini memasuki 14 hari menuju Subathon Inggris. Dan gue ingin mengkonfirmasi alhamdulillah kita sudah memiliki sponsor untuk Subathon dan kedepannya. Terima kasih berkat dukungan kalian dan secara resmi ini konten akan tetap free sampai kapanpun karena sudah ada dukungan dari sponsor. Kalian penasaran siapa sponsornya, nanti akan gue reveal. Oke, kemarin sempat ada 3 brand yang udah tektokan sama gue dan akhirnya hati gue memilih brand ini gitu karena memang brand ini memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan ambisi gue untuk terus memberikan dorongan-dorongan surprise buat kalian semua. Setiap bulannya akan ada satu kejutan buat kalian ya. Jadi di bulan ini ada Subathon ya. Nanti bulan depan setelah Subathon Inggris itu ada Bangkok, Thailand ya. Akhir bulan Oktober itu ada Thailand. Kita akan kulik sehariannya Arhan. Nanti tunggu kejutan di November Desembernya apa gitu ya. Sebulan sekali kalian akan mendapatkan kejutan-kejutan yang nice dream my friend. Dan kali ini gue ingin meng-shout out untuk para penonton yang secara setia sudah absen-absen di kolom komentar dengan berbagai kegiatan dan juga curhat dan profesinya. Dan kali ini gue ingin menyapa pekerja bakery. Dulu di Payakumbuh itu ada toko roti yang enak banget, yang jual keturunan Tionghoa. Dan itu antreannya panjang banget. Jadi toko bakery sederhana itu memiliki memori indah di dalam otak gua karena setiap gua membeli itu tuh enak banget teman-teman. Dan lanjut itu di Payakumbuh ya gitu. Dan terus ada tukang buat cincin burung. Bentar dulu Dan, cincin burung ini apaan ya? Cincin burung ya, buat lo yang tahu deh, gue jujur nggak tahu karena gue mungkin akan ada fase di mana nanti ketika gue udah bener-bener duitnya alhamdulillah banyak banget ya, amin gitu kan. Gue kerjanya main burung aja, jadi gue akan tahu ini cincin burung apa. Dan terakhir Oke, cincin tapi buat burung. Oh iya, oke. Burung punya cincin my friend. Oke, nggak masuk di otak gue tapi anyway. Dokter spesialis urologi juga menonton kita ya setiap paginya. Terima kasih. Dan pemadam kebakaran yang selalu menjadi hero bagi kita semua. Selalu mau menerima apapun krisis yang terjadi dan menyelesaikannya dengan cepat dan respon yang luar biasa. Dan mengingatkan untuk milestone ketiga 500.000 subscriber ada Jose Mourinho yang akan kita hadirkan. Jadi jangan berhenti, kalian yang nonton tiap hari, tolonglah kalian itu bantu dengan subscribe. Karena kan ini udah gratis, nguliknya tuh butuh effort ya. Gue belajar sendiri kontennya, di luar ngantor juga masih ini. Jadi tolong ya dibantu ya teman-teman ya. Tolong disupport biar kita tuh seru, ada terus setiap bulannya tuh ada sesuatu yang gebrakan yang bisa gue janjikan ke kalian. Oke? Berikutnya kita akan khusus episode kali ini itu merecap semua transfer yang akan dan sudah terjadi. Karena kita memasuki 2 hari menuju penutupan bursa transfer musim panas. Dan inilah transfer recap untuk kalian. Kita mulai dari Inggris, my friend. Di Inggris tentunya tim kesayangan mayoritas dari pecinta sepak bola di Indonesia, Manchester United, itu ada wonderkid kalian yaitu Kobbie Mainoo yang menyatakan kegelisahannya tidak mendapatkan menit bermain sejak pramusim, masuk ke 2 partai pembuka juga tidak mendapatkan menit bermain sehingga mulai memikirkan movement berikutnya. Dan memang secara kontrak juga masih deadlock ini kawan kita ini untuk
gaji yang bisa diimprove karena permintaannya cukup tinggi untuk pemain yang masih relatif muda. Ini juga produk akademinya Manchester United. Permintaannya hampir 200.000 pound per pekan ya untuk perbaikan gaji dan perpanjangan kontraknya. Jadi sehingga ini kemarin udah gua reveal juga adalah orang yang pemain yang dianggap disadvantage dengan kehadiran Amorim. Dia menjadi pilihan terakhir di lini tengah dan akhirnya memutuskan untuk mencari pelabuhan yang baru dan mengeksplor kurang lebih kemana dia akan pergi berikutnya. Dan secara opportunity dan destinasi teman-teman, preferensi dari Mainu jika pindah dari Manchester United itulah pergi ke benua lain, bukan benua lain, pergi ke negara lain gitu. Jadi dia tidak ingin bermain di Premier League dan membela rival Manchester United. Itu kurang lebih yang dilansir oleh Mail Online. Jadi ada 3 tim yang saat ini itu berminat untuk mendatangkan jasa dari Kobbie Mainoo. Yang pertama itu akan terjadi derby Madrid di Spanyol antara Atletico dan juga Real Madrid ya. Karena kan Real Madrid ini sekarang lagi ngumpulin semua wonderkid nih, Mas Tantuono lah, Rodrigo lah, terus ada Arda Güler lah, ada semua dikumpulin sama dia gitu ya, yang jago-jago, yang masih muda, dan ini dirasa cocok dengan gaya bermain untuk Spanyol dan juga potensi untuk bisa menjadi suksesor jangka panjang itu antara salah satu dari Federico Valverde dan juga tentunya Jude Bellingham gitu ya. Jadi ada pelapis untuk pemain yang sudah matang dan pemain mudanya tuh gradual pergantian rotasinya tuh bagus banget gitu, dan itu yang memang dikonsider oleh Mainoo sebagai destinasi gitu kan. Kemudian juga untuk Atletico Madrid juga menyatakan ketertarikannya gitu. Karena kan kabarnya memang kawan kita Conor Gallagher itu diminati oleh Crystal Palace ya. Jadi apabila Conor Gallagher ini memang pindah ke Crystal Palace, preferensi dari Atletico Madrid adalah mungkin bisa mencari opportunity apakah Kobbie Mainoo ini mau pindah ke Atletico. Dan ini memang kabarnya secara mahar yang diminta oleh untuk seorang Kobbie Mainoo dari Manchester United itu adalah berkisar di antara sekitar 50 juta pound sterling, sekitar 49 juta pound sterling sampai 50 juta pound sterling. Ini ada sedikit penurunan karena ketika sebenarnya Januari kemarin itu Chelsea sempat menyatakan ketertarikannya mendatangkan Mainoo dan Manchester United meminta mahar 75 juta pound sterling, dan akhirnya tidak terjadi progres, dan sekarang cukup dengan 49 juta pound aja itu Kobbie Mainoo itu dirasa bisa dilepas gitu. Satu lagi tim yang tertarik adalah Bayern Munich. Jadi kita lihat nanti 3 tim ini benar-benar powerhouse semua nih, tim yang tertarik. Berarti sebenarnya ini pemain bagus. Masa iya tim-tim segede gitu semuanya tertarik, tapi ini pemain jelek kan? Enggak gitu. Jadi mungkin ya gue nggak tahu. Mungkin sebenarnya terkadang kita itu melihat kesalahan orang di seberang lautan itu kelihatan, tetapi kebaikan yang kita lihat di pelupuk mata kadang kita jarang merecognize itu. Mungkin sebenarnya kalian nggak perlu mencari Baleba sampai ke Brighton, fans Manchester United, tapi cukup melihat keberadaan seorang Kobbie Mainoo yang ada di depan mata kalian, karena ini nama yang di-appreciate oleh Real Madrid, Atletico Madrid, dan Bayern Munich, dan tiga-tiganya itu European powerhouse gitu ya. Jadi nanti kita lihat apakah akan terjadi realisasi dalam bentuk penawaran ke Kobbie Mainoo 2 hari menjelang ditutupnya bursa transfer. Dan sekarang kita masuk kembali Manchester United juga. Itu terakhir ada sebuah gosip yang juga beredar dan berembus bahwasannya akan terjadi sebuah last minute bid dari Saudi Arabia untuk Bruno Fernandes. Ini dilansir oleh Mail Online juga. Jadi Al Ittihad dan Al Hilal dikabarkan akan kembali mencoba untuk mendatangkan Bruno Fernandes yang memang sekarang sedang tidak dalam mood yang baik karena habis tendangan burung penaltinya kemarin banyak yang menghujat dia gitu ya, dan menyalahkan dia, menjadikan dia kambing hitam atas menurunnya performa Manchester United gitu. Dan kedua tim ini dikabarkan siap membayar hingga 100 juta pound. Nah, ini
yang menjadi menarik. Karena kalau maharnya 100 juta pound dan kabarnya Bruno akan naik gaji bahkan sampai 4 kali lipat dari apa yang dia terima saat ini, berarti gaji-gaji di kisaran 40 juta euro mah dapat, 30-40 juta euro semusim ini mah dapat gitu ya. Dan yaitu uang yang bisa direinvestasikan kembali oleh Manchester United untuk mendatangkan Carlos Baleba. Baleba my friend, langsung hajar Balebanya karena ya 100 juta kan kemarin Brighton mintanya, bayar aja. Ini kan cuma substitut aja ini uang. Uang itu hanyalah tools dan alat untuk mendapatkan apa yang kalian mau. Dalam hal ini yang Manchester United mau. Manchester United maunya Baleba. Disubstitut aja dan dapat pemain yang lebih muda. Gitu kan, lebih muda, lebih memiliki high intensity dan dari skema ya mungkin lebih cocok sebenarnya untuk strategi yang akan diterapkan oleh Ruben Amorim ya. Itu dari Manchester United. Sekarang kita masuk ke Arsenal yang sudah mencapai kesepakatan personal dengan Hincapie dalam proses transfernya untuk didatangkan sebagai central defender opsi keempat yang dimiliki oleh Arsenal. Ini edan semua nih, gila. Keluar Kiwior, masuk Hincapie. Ini kalau masih nggak menang juga, juara liga juga nih. Aduh my friend, sudahlah. Masa cadangannya Mosquera sama Hincapie. Opsi utama Gabriel Magalhaes, William Saliba. Belum lagi Calafiori juga bisa main di tengah. Aduh, gue gak ngerti lagi nih, bener-bener. Ini Arsenal bener-bener udah pengen juara nih. Manajemennya, gue gak tahu tapi Arteta bisa mendeliver atau enggak ya gitu. Dan ini kan berarti membuat sebenarnya Arsenal ini kembali menikung Spurs. Karena duluan Spurs yang menyatakan ketarikannya, mencoba bernegosiasi dan kembali lagi-lagi ditikung. Kesepakatan personal sudah tercipta dan akhirnya sekarang tinggal negosiasi antar klub di mana Hincapie ini memiliki release clause sebesar 60 juta euro yang tidak ingin tentunya dibayar oleh Arsenal sebesar itu. Makanya opsi yang akan di-accelerate oleh Arsenal adalah pinjam dengan obligasi pembelian. Jadi nanti dibayarnya tahun depan gitu ya. Pinjam loan fee dulu. Loan fee-nya dari mana? Dari uang nanti menjual Kiwior gitu. Nah, dari situ dia akan obligasi pembelian ya. Obligasi pembelian ini yang sedang dinego. Turunnya bisa ke harga berapa dari harga release clause-nya. Ini yang dilansir oleh Fabrizio Romano pagi ini. Kurang lebih seperti itu. Dan sebagai efek domino, kenapa Arsenal berani mencapai kesepakatan personal dan menawar secara resmi loan dengan obligasi pembelian untuk Hincapie? Karena memang Kiwior juga sudah selangkah lagi akan pindah ke FC Porto. Yang narasinya kemarin Arsenal bilang tidak akan menjual Kiwior dengan harga yang murah, harus penawaran yang penting katanya. Penawaran yang pentingnya seperti apa? Ekspektasinya di atas 30 juta pound sterling katanya. Dan akhirnya dilepas dengan murah juga dalam harga sekitar 25 juta euro. Itu pun dengan skema pinjam dan opsi pembelian. Jadi ini substitusi aja nih ya. Jadi dilepaslah kawan kita Kiwior ini ke Porto dengan skema pinjam, tapi harus dilunasi musim berikutnya sebesar 25 juta pound sterling. Uang itu dan dokumen itu yang dipakai untuk mendatangkan juga Hincapie itu ya, dengan skema yang sama. Namun mungkin yang berbeda adalah value-nya, kurang lebih seperti itu ya. Dan dengan demikian pupus sudah harapan Juventus dan alhamdulillah gue juga seneng akhirnya Kiwior jangan Kiwior deh, yang nggak apa-apa lu ke Porto aja gitu ya. Di Porto BTW duitnya banyak juga dari kemarin beli banyak pemain ya. Dan di posisi kiper, Gianluigi Donnarumma masih setia menunggu untuk realisasi transfer ke Manchester City bisa terjadi dan kesepakatan antar klub dapat tercapai. Karena kontrak dengan City sudah tercapai kesepakatan personalnya dan sekarang tinggal bagaimana Hugo Viana bisa menego perwakilan PSG lewat agennya Enzo Raiola yang berperan juga sebagai perantara untuk bisa menurunkan ekspektasi 50 juta euro itu menjadi 30 sampai 35 juta euro. Jadi akhirnya sebenarnya nanti City ini bayar realnya itu cuma 15 juta euro karena sisa 15 juta euronya dia dapatkan dari penjualan Ederson. Karena sekarang kan penawaran dari Galatasaray untuk Ederson ini 10 juta. Nah, City mau minta
naik 25 juta euro. Nah, sepertinya akan ketemunya di tengah, di 15 juta euro, sekitar segitu. Nah, jadi nambahnya nggak terlalu banyak ya. Ini yang juga sepertinya akan terjadi sesuatu menjelang penutupan. Jadi kita lihat saja apakah ini akan bisa terjadi atau ujung-ujungnya ya dengan skema free transfer pindahnya tahun depan gitu ya. Itu juga source-nya adalah Fabrizio Romano, dia juga menyampaikan ya akan terjadi sesuatu dalam 2 hari ini. Kita maju ke back tengah City juga, itu adalah Manuel Akanji ya. Setelah kemarin Fabrizio sempat mendelete tweetnya yang mengannounce bahwasannya Galatasaray itu sudah mencapai membuat kontak antar klub untuk mendatangkan Akanji, terus di-delete sama dia postingan itu gara-gara Akanji komen, lah kok gue nggak tahu soal ini, dia bilang gitu kan. Tapi kan kawan kita yang itu banyak banget kejadian kayak gitu, bahkan ada yang pemainnya aja nggak tahu apa ya transfer apa ya waktu itu ya, gue aja nggak tahu dan ternyata itu bener ada tim yang berminat lewat perantara, dia udah ngontek gitu kan, dan pemainnya aja nggak tahu gitu. Kadang kan memang gitu, jadi sebenarnya kan negosiasi transfer itu terjadi dengan perantara, dengan direktur teknis, dengan agen. Jadi conversation itu tuh biasanya terjadi di fase explore possibility, harga berapa, gaji berapa, komisi agen berapa. Kalau sudah matang, kalau sudah dalam artian oh ini kayaknya bisa deh gitu, ini kayak bisa deh, baru itu akhirnya disampaikan ke pemainnya teman-teman gitu ya. Contoh transfer Cristiano Ronaldo ke Juventus, nggak akan ada manusia di dunia pada saat itu yang menyangka itu bisa kejadian. Karena dalam rasional kita, itu nggak masuk di akal tim Itali bisa mendatangkan mega bintang selevel dia pada saat itu. Tetapi, itu dieksplor via pelantara yang menyampaikan kalau kasus atau situasi Ronaldo ini sedang goyang dan cukup dengan mahar 100 juta euro aja, kurang dari 100 juta euro pada saat itu bisa untuk membuat Ronaldo pindah. Dan opsinya itu pada saat itu ya nggak banyak timnya. Dan itu yang akhirnya informasinya sampai ke Paratici. Paratici yang akhirnya mendesak Agnelli untuk bisa merealisasikan itu. Baru akhirnya Ronaldo diinform. Akhirnya dan dia menerima. Jadi mungkin secara skema seperti itu. Dan Akanji ini ada 2 destinasi yang possible. Satu adalah Galatasaray yang sempat di-announce oleh Fabrizio dan akhirnya delete kembali. Satu lagi adalah Crystal Palace. Nah uniknya Crystal Palace ini sudah menawarkan penawaran resmi sebesar 15 juta pound sterling ya. Dilansir oleh Mail Online. Ini beritanya untuk yang Crystal Palace, sementara untuk Galatasaray itu yang melansir adalah Fabrizio Romano. Kita lihat apakah akan dilepas, karena memang kembali Pep sering banget komplain tentang terlalu gemuknya skuadnya dan dia tidak ingin meninggalkan banyak pemain senior di rumah katanya setiap kali terjadi match day. Dan kita masuk ke kawan kita tentunya, Lord of the Lord ya, Nico Jackson yang sudah mencapai kesepakatan personal dengan Bayern Munich. Edan, my friend, dari kabar Aston Villa, Newcastle United, tapi Lord kita pindah ke tim powerhouse Bayern Munich, my friend. Edan, gila. Sampai ke Jerman kau akan gue kejar Nico Jackson. Jadi kesempatan personal sudah tercipta antara Bayern dan Nicolas Jackson, dan sekarang skema yang ingin ditawarkan oleh Bayern ke Chelsea itu adalah loan dengan obligasi pembelian gitu. Karena kan memang ekspektasi dari Chelsea itu seenggaknya merikup 60 juta pound sterling ya. 60 juta pound sterling, kemudian gajinya bisa dihapus sehingga segera bisa mengakselerasi beberapa target-target yang memang sudah diincar oleh Chelsea sejak lama, seperti Xavi Simons, Alejandro Garnacho, dan nanti ada satu nama baru lagi. Nah, itu yang membuat agak sedikit mepet transfer ini dan bisa berujung ke penutupan jendela bursa transfer. Karena ketika akhirnya emang nggak ada penawaran cash dari Aston Villa, dari Newcastle United, dari tim-tim yang lain untuk Nico Jackson, mau nggak mau memang akhirnya Chelsea menerima loan, karena dari antara pemain Enzo Maresca dan klub itu sudah stated bahwasannya dia tidak ingin ada di Chelsea musim ini. Karena memang
preferensi Maresca adalah memprioritaskan Joao Pedro dan juga Liam Delap. Jadi dia tahu dia nggak akan dapat menit bermain. Nah, ya di Bayern juga kan jadi deputinya Harry Kane, karena sejak Mathys Tel cabut ke Spurs, ya Kane sampai protes. Ini gua adalah skuad paling ramping yang pernah gua punya selama ini, dia bilang, sampai Kane aja tuh protes gitu. Dan ya definitely Harry Kane dan Nicholas Jackson adalah dua pemain dengan tipe yang berbeda dan mungkin bisa saling mengkomplement each other dan bahkan mungkin bisa main bareng gitu ya. Nah itu yang nanti kita lihat seperti apa progresnya, dan tentu ini akan berdampak domino ketika Jackson cabut. Segera mungkin salah satu dari Xavi Simons dan Alejandro Garnacho akan diresmikan oleh Chelsea. Namun ada satu nama yang baru yang kembali tiba-tiba out of nowhere masuk dalam radar Chelsea dan dilaporkan secara eksklusif oleh David Ornstein. Itu adalah Fermin Lopez yang tengah dieksplorasi oleh Chelsea. Bisa nggak nih menjelang penutupan gue sikat nih barang, anjay gitu ya. Jadi David Ornstein menyatakan ada ketertarikan dari Chelsea untuk bisa mendatangkan Fermin Lopez jika memang pemain-pemain yang surplus of requirements-nya itu bisa segera di-offload gitu ya. Dan ini benar-benar Chelsea berarti juga ambisi banget nih, gak hanya membeli pemain-pemain bagus tapi juga kedalamannya dipikirin, karena ada Xavi Simons, Alejandro Garnacho plus Fermin Lopez. Jadi posisi attacking midfield adalah posisi yang benar-benar ingin direjuvenate nih sama Chelsea nih gitu, karena pemain yang pergi ya kayak Dewsbury Hall, Chukwuemeka gitu kan adalah pemain-pemain yang bisa mengisi posisi itu gitu. Dan ya praktis mereka itu dari 2-3 musim yang lalu kan gak ada kontribusinya. Begitupun dengan Christopher Nkunku. Jadi kalau nama-nama ini bisa dilepas, karena lagi diminati juga sama Leipzig kan si Nkunku ini. Kalau nama-nama ini bisa segera dilepas, ya Chelsea preferensinya tuh tetap memperkuat tim dengan kedalaman yang cukup berkualitas. Dan Fermin Lopez adalah salah satu pemain yang tampil cukup oke saat diberikan kesempatan oleh Hansi Flick. Jadi kemarin main 46 kali musim lalu ya, cetak 8 gol, 10 assist, ya hampir double digit dua-duanya. So it's not bad untuk pemain yang tidak berada dalam nama pertama yang ada di starting 11 setiap minggunya. Oke? Itu untuk Fermin Lopez. Dan sekarang kita masuk ke Italia. Di mana Milan, seperti yang gue prediksi, itu tetap berupaya mendatangkan Adrien Rabiot dengan segala resiko harus memanage maknya Rabiot ya. Mahar yang diinginkan oleh Marseille cukup 15 juta euro saja dan Milan berupaya menurunkan harga tersebut. Dan Rabiot adalah pemain kesayangan dari Allegri. Dia adalah nama pertama yang akan selalu berada di starting 11 saat Allegri menukangi Juventus ya. Ini pemain yang sangat suitable dengan skema dari Allegri. Dan Rabiot ini gajinya juga nggak murah teman-teman. Salah satu alasan kenapa dia tidak memperpanjang kontraknya di Juventus adalah karena gajinya tuh plus bonus sebenarnya 10 juta. Jadi cuma 2 juta euro lebih murah daripada Dusan Vlahovic gitu. Dan akhirnya dia mendapatkan gaji sekitar 8-9 juta euro di Marseille gitu. Nah, kalau Juve kan preferensinya motong beban gaji. Nah, itu yang sekarang sedang dinegoin sama Milan. Mau nggak nih dia potong gaji sekitar 6 juta euro lah gitu. Kalau lu 6 juta euro ya oke, gue akan coba gambling. Namun secara gaya permainan ini kan numpuk banget nih gaya kayak gini. Loftus-Cheek ada di situ, Yusuf Fofana ada di situ gitu kan. Gayanya mirip-mirip gitu kan, box to box yang kayak begitu. Jadi salah satu memang harus ada yang dikorbankan. Nanti kita lihat siapa ya yang bisa dilepas oleh Milan menjelang penutupan bursa transfer. Kalau kita lihat sebenarnya dia masih bisa diandelin lah, karena secara usia masih 31. Musim lalu dia tetap double digit golnya, karena secara strength, visi, impact terhadap permainan ini sebenarnya nggak jelek nih pemain gitu. Ini sebenarnya pemain terbaiknya Juventus di musim terakhirnya Allegri gitu. Jadi agak aneh sebenarnya dia tidak dipermanenkan pada saat, tidak diperpanjang pada saat itu. Jadi bikin 10 gol, 6 assist musim lalu. Jadi ya logik kalau misalnya Allegri kekeh ngejar dia, karena ya baik Loftus-Cheek maupun Fofana yang nggak memiliki
impact seperti yang mungkin dalam pikiran Allegri Rabiot bisa berikan gitu ya. Dan berikutnya kita ke Juventus, di mana Nottingham Forest seneng banget belanja ke Juve ya. Udah awalnya nawar Timothy Weah, Mbangula, Douglas Luiz, Dusan Vlahovic, sekarang nama Nicolo Savona yang juga diincar. Nah ini juga nama yang merupakan produk dari Juventus Next Gen. Itu adalah tim keduanya Juventus yang bermain di Serie C. Jadi pemain-pemain muda bisa mendapatkan menit bermain di situ, dan ini adalah salah satu lulusan produk dari Next Gen. Dia bisa bermain di posisi back kanan dan juga back tengah. Awal jendela transfer dibuka, dia juga diminati oleh Newcastle United sebenarnya, tetapi tidak berujung menjadi penawaran konkret karena akhirnya Newcastle United memilih Malik Thiaw. Dan sekarang Forest tengah mempertimbangkan untuk bisa mendatangkan seorang Nicolo Savona yang tawaran 12 juta euro sudah disampaikan. Ini dilansir oleh Fabrizio Romano dan juga Gazzetta dello Sport yang berbayar. Itu ekspektasi dari Juventus kalau harus melepas, karena dia sempat cedera juga. Dan Tudor nih suka banget sama dia, ya. Karena sebenarnya ketimbang Federico Gatti, Tudor tuh lebih suka sama Savona. Jadi kalau harus dilepas, ekspektasi dari Juventus bisa menjual sedekat mungkin ke angka 20 juta euro. Nah, apakah mau Forest bayar segitu? Kayaknya sih enggak gitu ya. Dan musim kemarin dia tampil cukup sering, 40 kali bermain, karena di skema Thiago Motta pun dia sering kepake karena Danilo itu tidak mendapatkan kepercayaan Thiago Motta untuk posisi bek kanan, dan dialah yang lebih sering bermain sebagai posisi bek kanan. Sama Tudor antara sering dipasang sebagai bek kanan atau bek tengah di sisi kanan dengan skema 3 bek. Jadi dia main cukup sering nih ya, mencetak 2 gol dan 1 assist. Total menit bermainnya 2.554. Jadi kita lihat apakah akan ada progres, karena uang dari penjualan dari Nicolo Savona tuh bisa segera direinvestasikan Juventus untuk mendatangkan Randal Kolomuani dan beberapa target lainnya seperti Zegrova dari Lille dan nama-nama yang lain. Oke, sekarang kita ke AC Milan kembali, di mana salah satu posisi yang wajib diimprove adalah striker. Kemarin sempat Boniface dieksplorasi tapi gagal karena memang cedera lututnya masih dirasa tidak akan bisa memberikan penampilan terbaik. Dusan Vlahovic juga gajinya nggak sanggup dibayar. Dovbyk juga sempat diminati tapi nggak menjadi penawaran yang konkret gitu kan. Dan sekarang akhirnya nama Conrad Harder dari Sporting yang dikonsider. Nah menurut gue ini rada aneh ya gitu. Jadi Conrad Harder ini kan bukanlah pemain yang spektakuler secara performa. Bahkan di Sporting pun dia pilihan kedua. Dia bukan striker utama gitu di Sporting. Jadi ini memang pemain muda potensial ya. Cuman belum terbukti gitu untuk bisa memimpin leads the line untuk AC Milan. Gue nggak ngelihat improvement yang signifikan juga antara Santi Gimenez sama Conrad Harder ini. Coba kita lihat juga menit bermainnya musim kemarin itu 2131. Tampil 54 kali, cetak 13 gol dan 10 assist ya. Jadi dan ini balik lagi, ini kan Liga Portugal ya teman-teman gitu. Nah, Harder sudah sepakati kesepakatan kontrak dengan Milan untuk kontrak 5 tahun dan gaji 1,5 juta per musim ya. Dan Milan dan Sporting juga udah menyepakati harga transfer fee-nya itu adalah 23 juta euro plus bonus yang kurang lebih bisa naik sampai 27 juta euro. Jadi sebenarnya ini cukup nggak murah juga ini pemain didatangkannya. Jadi gue nggak lihat ini bagaimana bisa adalah sebuah improvement ya dari striker yang Milan punya sekarang ya. Dan tetapi ini memang masih menunggu pemain pengganti yang sedang diupayakan oleh Sporting sebelum akhirnya melepas dia ke Milan. Jadi dia pengen dapat dulu nih gantinya dia, baru akhirnya dia boleh menjalani tes medis dan tanda tangan kontrak bersama Milan. Nah sekarang kita masuk ke pemain-pemain surplus yang ada di beberapa tim, antara lain itu adalah Axel Disasi ya. Ini back tengah Chelsea yang kemarin cukup cukup jadi pembicaraan karena dia itu ngepost situasi dari bomb squadnya Chelsea.
Jadi Chelsea juga punya bomb squad, isinya itu Carney Chukwuemeka, Disasi, Chilwell, siapa banyak lah beberapa pemain lah gitu ya. Tyreek George gitu, terus ada beberapa pemain yang memang Nico Jackson gitu. Dan mereka itu ternyata berlatih di tim reserve. Jadi dia ngepost suasana ruang ganti reserve-nya itu yang benar-benar nggak proper gitu. Intinya kayak ya gue dipaksa latihan di tempat kayak gini gitu. Nah itu yang membuat akhirnya Bournemouth itu mengeksplor Disasi untuk mendatangkannya secara permanen gitu ya. Kemarin kan sebenarnya paruh kedua musim dia pinjam di Aston Villa. Ini kan pemain yang juga didatangkan dengan mahar yang cukup mahal sebenarnya di Chelsea, dan ternyata tidak mendapatkan kepercayaan dari Enzo Maresca. Kita lihat apakah bisa dilepas, dan Bournemouth akhirnya punya uang karena kan semua back terbaik Bournemouth udah dilepas nih. Si Dean Huijsen ke Madrid 58 juta euro, 58 dengan bonus. Kemudian Zabarni ke PSG juga dengan harga yang mahal 60 juga. Jadi ya dia punya uang sebenarnya untuk beli Disasi gitu. Kita lihat apakah akan terjadi. Itu akan membuat Chelsea nambah lagi duitnya buat beli semua pemain yang dia pengen tadi tuh gitu. Dan dari sisi Newcastle United, penawaran 55 juta pound sterling untuk untuk Strand Larsen itu resmi ditolak karena Wolverhampton Wanderers itu ingin 60 juta pound untuk pemain yang ya menurut gua nggak pantas sih dihargain 60 juta pound. Dia kan striker ya oke lah gitu. Menurut gua ya, kalau gua disuruh milih Strand Larsen atau Nico Jackson, nih gua Nico Jackson. Menurut gua gitu. Untuk Newcastle ya, menurut gua lebih bagus Nico Jackson ya, dari sisi build up, dari sisi pressing, dari sisi link up play. Ya mungkin Newcastle saat ini lebih butuh finisher. Kalau finisher ya mungkin gua setuju opsinya Larsen mungkin lebih baik gitu ya. Dan dari stance-nya Larsen sendiri, dia tidak ingin memaksakan kepindahan. Jadi kalau misalnya Wolves mau terima penawarannya, dia happy untuk pindah. Tapi kalau misalnya Wolves nolak, ya dia juga happy untuk bertahan gitu. Jadi tidak ingin ada drama-drama seperti Isak lah gitu ya. Dan kita lihat nanti apakah Wolverhampton akan tetap kekeh ketika kawan kita Newcastle menawar dengan harga lebih tinggi ya. Itulah kurang lebih. Nah terakhir, Crystal Palace mendatangkan replacement dari Eberechi Eze, dan itu adalah winger yang juga tidak kalah terengginasnya. Itu adalah Yeremy Pino yang dipinang dari Villarreal ya. Gila men, ini pemain bagus loh. Dan dia cuma dibeli seharga 30 juta euro. Jadi gue agak amazed sih dengan transfernya Palace bisa dapat pemain sebagus ini dengan harga segitu gitu. Untuk menggantikan seorang Eberechi Eze. Nah, Pino ini juga versatile banget. Dia bisa sayap kanan, dia bisa sayap kiri. Kalau musim lalu nih, kalau kalian lihat ya, dia main 35 kali, cetak 4 gol, 10 assist. 2000 menit dia mainkan. Dan ya kita lihat nanti apakah ini bisa jadi bintang baru di Premier League dan eventually akan menjadikan Crystal Palace seperti stepping stone klub gitu untuk akhirnya pindah ke tim yang lebih besar. Persis yang seperti dilakukan oleh Eberechi Eze atau pemain-pemain lainnya ya. Oke, itu kurang lebih recap transfer yang akan gue sampaikan pada episode kali ini, dan gue ingin mengingatkan kalian semua bahwasannya kompetisi Clipper masih berjalan sampai 11 Agustus 2025. Sebelum kita episode pertama Subaton Inggris tayang, kita akan menutup Clipper Competition. Jadi kalian gampang potong sebanyak-banyaknya videonya, mau kalian edit, mau kalian apain terserah, asal postingannya itu di TikTok ya. Terms and condition-nya bisa baca di Instagram gua. Lanjut, kita juga akan memulai gimmick atau segmen cenayang untuk my friend nanti pada tanggal berapa ya yang lawan Burnley ya, minggu ini, pokoknya minggu ini aja. Minggu ini gue live reaction lawan Burnley. Manchester United lawan Burnley dimulai di minggu ini teman-teman. Itu nih bentar gue bacain nih, ada nih gue nih. Burnley tanggal 30 Agustus. 30 Agustus lawan Burnley, United lawan Burnley. Kita akan coba, caranya gampang banget. Kalian tinggal nonton live reaction gua, klik pin komen, link yang ada di pin komen, masuk ke Discord. Di Discord nanti ada produsernya yang akan nge-whitelist kalian secara random untuk username kalian dimasukin ke spin wheel. Spin wheel-nya diputar, jadi Google yang milih gitu ya. Sistem yang milih siapa nama yang akan diajak live bareng. Kalian live bareng sama gue, dikirim link. Tinggal klik linknya, masuk ke situ, pastiin internetnya stabil. Kalian muncul di live gua,
kita ngobrol dikit, kalian tebak siapa pemain yang akan mencetak gol di babak pertama, ya. Atau kalau kalian mainnya di halftime ya kalian tebak nama pemain yang akan cetak gol di babak kedua gitu. Nah dari situ kalau benar tebakannya langsung dapat duit 500.000 gitu ya. Sesimpel itu. Oke? Kita akan mulai dan itu setiap live reaction yang gua itu akan gua rutinkan, dan mohon maaf kalau live reactionnya itu pertandingan yang bukan big match, karena big matchnya itu pasti di halftime show program gua yang sama Coach Justin dan Panji. Alhamdulillah itu juga udah ada sponsornya dan akan mulai kick off bersama sponsor di tanggal 14 Agustus 2025 Manchester Derby, di mana gua ada di Inggris, jadi gua akan join secara IRL. Panji dan Koci akan ada di 14 September ya, 14 September itu gua di Inggris, IRL, Panji di dalam stadion, Koci sama Panji akan ada di studio gitu. Itu kurang lebih recapnya. Terima kasih untuk episode kali ini dan as always my friend, have a lovely day.